Pertama-tama kita harus ngasih selamat dulu. Berita bagus. Apa itu beritanya? Sponsor Federal Oil Racing menang lagi. Menang lagi. Oke. Ya. Itu berita bagusnya. Lalu ada berita duka. Ada berita duka yang jelek sekali. Ryota Haga. Anaknya Noriyuki Haga. Yang legend di Superbike. Di MotoGP Di juga. MotoGP juga. Ya, di mana tragedi terjadi di Suzuka. Waktu di starting grid, lampu merah mati, motor juga mati. Ditabrak dari belakang. Motornya agak mati, ditabrak dari belakang dari 2 orang dan dia tewas di tempat. Ya, itu adalah sesuatu yang sial banget ya. Jelek sekali. Berita di dunia ini sangat sedih dan kita berturut duka cita kepada keluarga dan bapaknya Noriyuki Haga Ryota Haga sendiri ya, Noriyuki Haga dan keluarga. Selain itu aku juga mau sampaikan sesuatu yang sebetulnya kemarin nggak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Karena Mark tahun-tahun sebelumnya nggak naik podium, udah lama dia nggak naik podium, tapi kemarin banyak sekali orang yang ya seorang Mark. Ya itu kan cerita udah zaman dulu, gara-gara tahun 2015, tapi setiap kali mereka balap di Italia atau di Mugello pasti ada aja fans ala bola, ala sepak bola di mana suka pembalapnya ya. Itu benar juga bahwa dunia ini bebas. Benar juga bahwa kalau kamu mau ngapain aja bebas. Mau pengen aja bebas. Aku nggak mau jadi hipokrit atau nggak mau jadi terlalu suci juga. Tetapi kita seharusnya apresiasi dari pembalapnya performa. Ya, bisa aja aku nggak senang sama kamu tapi kalau kamu memang performa tuh luar biasa, aku harus objektif. Betul. Aku harus angkat topi. Kalau sifatnya pastilah di hidup kita ada orang yang kita suka, ada orang yang kita nggak suka, ada konflik. Tetapi kalau kita secara fansnya olahraga MotoGP, seharusnya kita menilai performa dari pembalap masing-masing. Dan balik lagi ke race kemarin, performa dari Mark luar biasa. Beruntung juga, tapi luar biasa. Oke, sebelumnya kita lanjut bicara tentang apapun yang terjadi kemarin, weekend kemarin di Misano. Aku minta tolong seperti biasa kepada kameramen kita, Mr. Pandu, untuk masukin hasil dari sprint dulu. Ini dia. Ya, boom. Nomor 1, Jorge Martin dengan race yang luar biasa. Nomor 2, Francesco Bagnaia. Franco Morbidelli. Finally, nanti kita spesifik bicara soal performa Mr. Samba. Ya, karena ibunya kan orang Brazil, bapaknya orang Italia, jadi dia masih punya dan dia lebih dekat DNA kepada Samba ya. Nomor 4, Bastianini. Nomor 5, Marc Marquez, Pedro Acosta, Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo, 10 besar, lumayan. 9, nanti kita masuk 10 besar, masuknya ke 9. Dapat poin. Terus Alex Marquez dengan posisi nomor 10. Kalau di race, main race hari Minggu, tolong Pandu masukin, boom. Nomor 1, unbelievable dan speechless, karena kalau nggak beruntung mungkin hasilnya berbeda. Tapi kita kan selalu bilang, kalau di balapan apapun bisa terjadi. Kita nggak tahu siapa yang menang sampai checker flag keluar. Marc Marquez nomor 1, Francesco Bagnaia kedua, back to back kedua, Enea Bastianini naik podium, Brad Binder finally dengan KTM yang kemarin yang perform jauh lebih bagus daripada Aprilia, di mana total menghilang. Kalau babak pertama season
Gila. Aprilia bagus banget. Sekarang ini dengan mungkin karena ada kabarnya bahwa Alex Espargaro akan Pindah karena Viñales juga pindah. Mungkin motivasi dari mereka juga berturun. Ya, jadi KTM terbaliknya naik ya. seperti biasa. Setiap tahun dia di babak kedua selalu performa lebih bagus. Brad Binder keempat. Marco Bezzecchi finally. Oke lah di track sendiri bisa kelima. Alex Marquez bagus ke-6 meskipun dia sakit sekali kemarin ya. Iya. Dia tuh waktu race itu karena banyak sekali yang sakit seperti Mir, seperti Marini nggak turun juga hari hanya itu pertama kali loh dari tahun 2021 dua Honda HRC nggak turun loh. Nggak turun sama sekali. Yang turunnya sih Stefan Bradl tapi dia tester. Tapi dua-duanya pembalap utama nggak turun gara-gara sakit. Dan dia juga Martin finish, juga hari Jumat juga sakit Martin ya. Ada flu katanya yang banyak sekali pembalap di Moto2 juga ada yang terasa nggak enak badan seperti Alex Marquez. Kita angkat topi dia selesai di posisi 6 tapi dengan kondisi badan sangat sakit kemarin. Nomor 7 Fabio Quartararo bagus sekali. Bagus. Nomor 8 Jack Miller. 9 Fabio Di Giannantonio. Ini juga kita harus angkat topi karena Fabio harus dioperasi. Aku sampaikan sekarang ini juga harus dioperasi baunya karena kondisinya sangat parah, sangat sakit. Tapi kalau operasi baunya sekarang, dia tuh bisa balik lagi balap 4 bulan atau 6 bulan kemudian. Dan Fabio bilang aku nggak siap operasi sekarang. Mungkin akhir-akhir season, terakhir season dia ambil keputusan untuk operasi, tapi karena masih banyak race, Fabio bilang aku harus tahan sakitnya dan coba balap. Jadi dengan posisi nomor 9, Fabio pasti akan performa jauh lebih bagus di race sebelumnya dan race ini kalau kondisi fisik lebih prima dan kita harus angkat topi karena kalau kamu race dengan sakitnya kamu tahu bautnya sesakit apa apalagi kan di braking ya. Nomor 10 Paul Espargaro dan kemarin weekend yang bagus sekali dari Paul karena dia itu perform, karena dia tester, karena dia ya bawa motor baru sebetulnya motor baru yang dites hari kemarin kan di Misano ada testing di mana mereka coba banyak. Nanti kita bicara khusus soal testing kemarin, oke? Nanti aku sih bicara performa pembalap kiri kanan antara sprint sama main race, nggak bicara spesifik karena kalau nggak nggak kondusif juga, nggak menarik juga. Karena salah satunya kita kelihatan banget begitu mereka tahu Martin ngambil keputusan salah. Betul. Posisi 1, 2, 3 pembalapnya langsung main aman semua. Tiga-tiganya nggak ada yang ngambil resiko sama sekali ya. Sebelum saya lanjut juga kita harus ingatkan bahwa di Moto3 yang menang Piquera ya kita sam dulu ya. Di Moto2 yang menang finally Hayo Gura menang lagi. Selama 6 kali udah pernah juara di kelas Moto2. Sejak dia main di Moto2 udah 6 kali juara dan kemarin race dengan tangan masih patah dan mimpin klasemen. Nomor di MotoGP Marc Marquez yang menang. Kita langsung bicara soal apa yang terjadi kemarin dan kenapa Marc beruntung. Dan kenapa Pecco juga in some way beruntung. Ya, beruntung juga meskipun dia nggak senang. Karena pembalap itu kalau selesai di urutan 2 apalagi kalau main di kandang nggak mungkin senang. Apalagi kalah dengan pesaing ya. Betul sekali. Pesaing yang bawa back-to-back win dengan motor tahun 2023. Oke. Apa yang terjadi kemarin? Yang kesalahan Marc yang pertama, kemarin di weekend kemarin Marc bikin kesalahan besar. Karena di free practice dia di depan. Di weekend kemarin sebelum kualifikasi dia selalu di depan. Dia punya pace sama persis kayak Pecco dan Martin. Dan dia adalah salah satu calon fight untuk victory. Tetapi dia bikin kesalahan besar di Q2. Dia jatuh dan dia harus start dari P9. Guys, ada track tertentu seperti Misano contohnya di mana overtake itu sangat sulit. Nomor 1 karena tracknya pendek. Tracknya kecil dan sempit, straight lurusnya nggak banyak, dan tikungannya banyak. Jadi untuk overtake di situ tuh benar-benar harus berjuang keras dan harus maksa diri.
tetap aja ya, meskipun dia start dari P9 di di sprint race dia bisa selesai P5. Dan kalau nggak ada Mark kemarin yang bikin sedikit seru ya, di sprint race juga nggak ada yang seru. Kecuali waktu di start Jorge Martin startnya luar biasa dan langsung di tikungan pertama dia ada di depan dan dari situ dia leading sampai menang. Menurut saya performa Martin di sprint race kemarin super fantastik. Kenapa? Karena dia bisa kalahin seorang namanya Pecco Bagnaia atau seorang yang dari VR46 Racing Team, di mana mereka pakai Misano Track ini tuh di dalam 1 tahun sering sekali untuk latihan dengan motor apapun di situ. Jadi nggak ada orang lain selain VR46 Riders yang benar-benar kenal sirkuit ini, sama seperti saya yang kenal Sentul misalnya, atau kamu ya, karena Sentul. Ya betul kan. Jadi angkat topi sama Martin. Apa yang terjadi di main race itu ya, seorang Marc Marquez itu beruntung. Karena kita udah lihat dari sprint. Kalau Marc start dari P9, ya mungkin kalau di race bisa ketiga lah. Bisa naik podium kalau dia berjuang yang nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal dan dia overtake dan ambil risiko. Tapi kalau kita bisa mikir bahwa Marc bisa menang kemarin, itu nggak sama sekali. Dan dia sendiri juga bilang, kenapa? Waktu sebelum mulai shower atau hujan, itu Marc itu dari Pecco sama Martin udah beda hampir 6 detik. Dan dia masih di posisi belakang. P8 kalau saya nggak salah, atau P7, aku lupa. Jadi apa? Udah susah sekali. Kenapa? Karena Martin sama Pecco waktu itu sebelum hujan itu mereka udah punya pace dan mereka di depan sendiri bebas. Dan kenapa Pecco sedih? Jadi karena kemungkinan besar race kemarin long race itu dimenang oleh Pecco karena dia leading, karena di depan kamu tahu sendiri kalau di depan pressure ban sempurna karena nggak kena angin panas dari motor yang lain, karena pressure pasti selalu stabil dan temperaturnya juga stabil. Tapi mereka udah tahu karena aku dengar kemarin ada wawancara dari Manuel Poggiali. Manuel Poggiali kita kan kenal banget, pribadi ya. 2 kali juara dunia di kelas 250. Kita 125. Ya, kita 250 dia. Dan sama 125 dua-duanya. Kenapa kita kita bisa dengerin? Dia bilang ini bahwa kita udah tahu bahwa akan hujan. Tapi hujannya itu akan sederas apa dan seberapa lama. Dan di titik mana? Dan kita udah tahu bahwa itu short. Meskipun basah, lumayan basah. Nggak di seluruh track, tapi misalnya di bagian belakang itu lumayan basah. Dan kita udah bicara ambil keputusan untuk nggak keluar. Pebalap harus tetap jalan. Start hujan, di situ kelihatannya apa? Skillnya dari pembalap yang sebetulnya punya sesuatu yang lebih daripada yang lain. Skillnya dari pembalap yang talenta murni. Skill dari pembalap yang dalam kondisi susah dia punya feeling yang extraordinary. Bukan kaleng-kaleng. Ini orang 8 kali juara dunia, punya pengalaman juga yang fantastis dan luar biasa. Dalam 500 meteran, 601 kilometer terakhir, di dalam 2-3 tikungan, Marco di depan. Dari P7 dia bisa overtake semuanya, di mana yang lainnya itu slow down signifikan. Di mana dia itu kayak nggak hujan. Betul. Tapi motornya nggak goyang sama sekali. Kenapa? Aku technically explain masalah ini. Marc itu adalah sejenis pembalap ala Stoner, ala Wayne Rainey, di mana kalau kita udah pernah bahas kemarin, kalau ada drifting atau kalau kondisi gripnya berkurang, dia punya kelebihan untuk justru dia lebih suka kalau ada drifting itu dibanding pembalap seperti Pecco, Martin, bahwa mereka lebih suka motor yang sangat stabil dan sangat grip. Di kondisi kayak begitu dia overtake, dia lewat dan dia bisa memimpi race sampai terakhir. Kenapa dia itu punya kelebihan dan dia pantas untuk menang kemarin? Karena nggak lama dari itu tracknya jadi kering. Dan Pecco dan dia cuma cek di depan, dia cuma membawa
motor dengan pace-nya yang sangat bisa dibilang konstan, di mana dia itu bisa cuman gap setengah sekon tapi di situ aja. Dan Pecco itu coba apapun untuk deketin. Bukan Pecco di situ awal-awalnya senang dengan posisi 2, guys. Tidak. Pecco ambil keputusan senang dengan posisi 2 beberapa lap terakhir. Iya. Karena udah nggak bisa. Pecco udah coba. Tapi setiap kali coba, Mark gap lagi. Terus ada di lap berapa, Mark cetak lap rekor 2 kali. 1:3.15 di race. Dan dia gapnya bisa naik sampai 1 sekon, 1,5 sekon, 2 sekon terakhir sampai 3 sekon ya. Di situ Pecco bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dia bilang, oke lah, Enea di belakang. Jauh juga. Jauh. Mark, kalau saya overtake, bahaya sekali. Aku harus ambil risiko. Sementara Martin, nanti kita explain, bikin kesalahan sendiri. Dan saya bisa close gap antara di klasmen sementara antara saya sendiri dan Jorge Martin, karena sekarang nilai cuma 7. Dan itu adalah pilihan yang sangat bijaksana, meskipun kelihatan sekali bahwa Pecco nggak senang sama sekali. Tapi kalau Mark itu pantas untuk menang, ya karena di kondisi basah paling bagus, ya karena waktu kering dia juga punya pace-nya. Kesalahan Mark ada di mana? Di kualifikasi. Di kualifikasi kalau kita lihat. Yang saya senang sekali dengar itu wawancara dari 2 orang ini kemarin, dan sangat jujur dan sangat baik. Mar bilang ini, aku beruntung. Mungkin yang di atas Halmarun dia membantu untuk hujan sedikit, supaya saya bisa langsung tutupin gap yang aku nggak akan bisa tutupin kalau kondisi kering dari awal sampai selesai. Oh, itu jujur dong. Iya jujur. Iya jujur sekali. Dan Pecco bilang, waktu Mar di depan dan waktu basah, dia tuh extraordinary. Dia punya talenta dan dia punya biji besar. Dia bilang gitu, dia punya biji besar sekali. Cuman dia doang yang bisa overtake kita kayak nggak ada besoknya. Dia sendiri yang bilang, jadi aku angkat topi. Dan waktu kering pula, aku kalau mau over, karena kemarin dia bilang ini bukan alasan, tapi kondisi saya kemarin nggak 100% juga, gara-gara yang minggu lalu. Ya minggu sebelumnya. Dan kalau saya mau fight sama Mark, harus dalam kondisi 100% sehat, mental, fisik, dan motor juga. Kalau kemarin aku ambil risiko, aku bisa ambil risiko. Tapi dengan hasilnya mungkin buruk untuk saya dan untuk dia, dan gapnya itu nggak bisa ditutup. Ya itu bijaksana. Nanti akan bicara apa yang terjadi 2 minggu kemudian dari sekarang, karena ada back-to-back race nanti ya. Mereka akan balik lagi balap di Misano. Dan race kedua dia balik balas dendam for sure, karena kemarin dia kan di rumah sendiri kalah sama Mark itu pasti Mr. Rossi nggak senang juga. Ya Mr. Rossi memang sudah sangat tidak senang dengan situasi ini. Tapi aku sangat senang bro dengar dari 2 orang ini. Sejujur-jujurnya mereka itu hormatin satu sama yang lain, sama seperti penonton harus hormatin. Nggak ngefans boleh, tapi harus respect. Hormatin. Karena kemarin waktu di Pecco juga kelihatan suruh sama orang dia begini terus. Pecco nggak mau dibu sama Mark. Itu karena nggak. Aku balik lagi, dunia ini bebas. Kalau kamu pergi nonton opera, kalau misalnya yang nyanyi opera itu failure atau nggak bagus, zaman dulu kan dilempar tomat, oke. Sama telur. Jadi ya sama telur. Itu namanya bebas. Kalau sekarang mereka bu atau whistle. Apa whistle itu? Bersiul. Iya bersiul. Ya kemarin banyak yang bersiul. Bebas aja. Orang bebas aja. Apapun boleh. Tapi menurut saya nggak berkelas begitu. Nggak berkelas itu. Ya, oke guys. Kita bicara yang kemarin bikin championship ini kacau. Dalam artinya bagus untuk kita, kacau untuk dia sendiri. Tapi seorang Jorge Martin, dia tuh bikin kesalahan besar sekali. Baru kemarin saya puji dia karena tahun ini dia lebih konsisten, lebih dewasa. Tapi dia bikin kesalahan menurut saya besar sekali kemarin. Karena aku mengerti karena aku pernah bawa motor di kondisi basah juga sering dan aku tahu bahwa kondisi basah itu beda sekali dari kondisi kering. Apalagi kalau pakai ban slick. Ya, di mana itu pasti gripnya berkurang banget. Dan bisa mengerti bahwa mungkin
Martin itu di dalam kondisi kayak begitu nggak terasa comfortable. Tapi menurut saya tidak, karena aku lihat Martin itu nempel sama Peko ya. dan malah juga coba overtake. Cuman Martin mau ambil risiko. Dalam artinya bahwa kalau kemarin memang hujan terus, Dia sudah siap dia duluan. tuh semuanya akan bilang hari ini, Martin Genius. Tapi bukan begitu ceritanya. Karena Martin itu adalah bukan orang atau pembalap di posisi di mana harus ambil risiko. Yang seharusnya ambil risiko kemarin, contohnya siapa? Mark atau Enea Bastianini. Iya. Kenapa? Karena gapnya mengejar. Iya. Kalau Jorge Martin leading, Dikejar dia itu ya. dikejar dia. Gini, ini sesuatu yang sangat menarik. Ditanya sama Mark, kenapa kamu nggak keluar? Oh, aku gampang aja ambil keputusan. Dari mana? Aku lihat yang pembalap lokal. Dia bilang gitu. Pembalap yang di sini hampir setiap hari turun dan latihan. Berarti pembalap Italia semua VR46. Kalau mereka itu nggak keluar, ya berarti saya ikut. Kenapa? Karena mereka lahir di sini. Dia tahu cuaca kayak apa dan sampai kemana dan kalau akan hujan terus atau berhenti. Peko kemarin hari Senin waktu di testing, di wawancara, dia ditanya, Peko kenapa kamu nggak keluar? Oh karena saya udah tahu. Aku bisa tahu dari baunya. Bau hujan ya. Dari bau hujannya bahwa ini hujan sementara. Aku lahir di sini, aku tinggal di sini. Aku bukan masuknya bukan tinggal di sini, Besar bukan lahir. di sini ya. Besar di sini, balap selalu di sini. Semua Marco Bezzecchi, saya, Marini, semuanya kita di sini dan kita tahu banget situasi cuaca kalau memang mau hujan atau tidak. Makanya kita sama sekali gak ada satupun yang keluar dari VR46. Ya Mark bilang, aku Tinggal lihat aja di depan. lihat mereka keluar, aku kejar aja. Benar dong. Iya. Itu keputusan yang sangat bijaksana. Martin balik lagi, kenapa salah? Kenapa dia nggak boleh ambil risiko tersebut? Karena seharusnya dia harus kejar orang yang lagi jadi kompetitor untuk gelar dunia ini. Yang kompetitor utama adalah Pecco Bagnaia. Lo di belakang pula. Tinggal ngikutin. Jangan, jadi kamu punya apa? Patokan. Punya benchmark atau patokan. Dia nggak keluar, lo nggak keluar. Dia keluar, lo keluar. Karena nggak penting di mana yang lain selesai, tapi penting sekali di mana Pecco akan selesai race. Dia balik, waktu balik dengan ban basah. masih bisa kalah 7 detik per lap. Berarti artinya apa? Masih belum kering banget. basah. Belum basah sih di spotter, tapi belum untuk ambil keputusan Masuk untuk pit lagi. masuk pit. Ya tim gak ready. Yang gak ready lah, Mike yang satunya harus dibalikin banyak yang bekasnya gimana? Iya. Kacau. Meskipun dia masih di lap, dia di lap sama semua yang di depan dan selesai di posisi nomor 15 tetap dapat satu nilai. Tapi menurut saya itu kesalahan besar. Dia bilang, ya seharusnya strategi ini lebih dibicarakan, harus lebih dibicarakan atau lebih penting dibicarakan sebelumnya sama tim. Ya masa kamu nggak bicara sama tim sendiri? Kan udah lihat, udah tahu mereka udah mulai drop loh. Waktu mereka belum keluar untuk sighting lap, itu udah mulai drop. Masa kamu nggak bicara? Ya strategi akan begini ya. Kalau kamu pokoknya, kalau saya Borsoi, dia bilang, kamu pokoknya ikutin Pecco aja. Apa yang dia lakukan, lo lakukan. Dia keluar, lo keluar. Dia nggak keluar, dia nggak keluar. Tapi keputusan terakhir adalah di pembalapnya. Tapi menurut saya, aku bisa mengerti kalau pembalap nggak punya feeling di kondisi tersebut. Jadinya apa? Martin pasti drop jauh. Karena dia nggak punya feeling. Tapi enggak kok. Dia tuh Masih kencang banget. Masih kencang banget. Artinya apa? Dia mau cari Ekstra 5 poin. ekstra 5 poin. Padahal dia hilang 5 poin. Masih mimpin jauh. 21 poin. Kesalahan besar. Tapi bagusnya apa? Jadi sekarang Sangat terbuka. nomor 93 dan 23 mendekat. Oh iya. Sangat dekat. Hati-hati sama Marc Marquez. Ini back to back victory. Aku mau sampaikan sesuatu lagi. Oh berarti di sini Mat kelihatan lah bahwa GP23 sama GP24 gak begitu Beda.
Bedanya di mana? Di engine. Itu jelas banget bedanya. Ya, nggak bisa diutak-atik ya. Kalau enggak, ngapain Gigi Dell'Igna keluarin motor baru? Kalau nggak ada kemajuan. Tapi bedanya apa? Bedanya juga dari parts-parts yang lain yang bisa di-develop sesuai dengan regulasi. Ada 2 fairing, ada di chassis juga masih boleh bisa dirubah, itu masih bisa boleh dirubah, geometrinya masih bisa dirubah. Dan pasti ada part-part yang baru yang membaikkan motor sesuai dengan karakteristik pembalap masing-masing. Dan mark ini, jangan lupa guys, Ducati itu mendevelop part untuk GP23. Masih mendevelop. Iya. Dan masih diberikan part ini dari Ducati dan dari Gigi Dell'Igna. Untuk Mark. Kenapa enggak? Ya untuk Mark. Karena Mark tahun depan akan jadi pembalap factory. Kalau GP24 lebih bagus secara overall, pasti. Kalau GP25 yang dites kemarin frame-nya baru, chassis baru sama Pecco dan kencang sekali dan dia senang banget, pasti lebih bagus lagi. Tapi ya diberikan part. Dan part ini dibayar loh sama tim Gresini. Nggak dikasih for free. Asal tahu ya. Tapi tim Gresini kan investasi. Dia kan perlu penjual nama. Iya. Supaya sponsor tetap mau invest. Ya kan masuk akal bro. Nah, iyalah. Kalau dia perform, kalau dia naik podium, kalau dia... Apalagi kalau nggak ambil kesempatan ini dengan seorang Marc Marquez. Di mana sekarang gapnya itu 54 poin dari Martin. Dan 46 ya, dari itu lucu loh. 46 nilai dari Pecco 46 itu kayaknya terkenal deh, warna kuning dulu 2015 ya gitu. Oh ya. jadi ini jadi menarik banget. Aku nggak bilang bahwa Marc pasti jadi juara dunia karena dia adalah di posisi pasti gapnya lumayan. Iya. Tapi masih ada 7 race lagi. 14 total. Ya, 37 nilai setiap weekend. 250 poin lebih. Ya itu dalam satu weekend itu kamu bisa kan kalau beruntung seperti Mark kemarin. Mark beruntung dalam artinya bukan beruntung nggak beruntung, dia pantas menang, tapi dia kemarin race sebelumnya di Aragon dia makan Pecco 36 ya, poin dan di sini dia makan Martin 18 poin. Ya banyak. Kalau weekend depan terjadi misalnya. Dan jangan lupa guys, sekarang ini kalender ini crazy. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal karena mereka bukan weekend ini, weekend depan lagi mereka balap lagi di Misano. Lalu Mandalika. 1 minggu loh. 1 minggu loh langsung. Berarti dikirim lewat pesawat segala macam langsung di Mandalika. 1 minggu kemudian mereka ke Jepang. Dan apapun bisa terjadi. Guys, 2 minggu kemudian dari sekarang di Misano aja temperaturnya tuh berbeda sekali daripada karena udah sekarang. masuk musim hujan. Dan sekarang hujannya gila-gilaan di Italia. Oke, di utara ya. Jadi kalau temperaturnya drop, setup motornya semuanya berubah lagi. Artinya apa? Ya, sama kayak kamu punya kartu harus atur lagi, tes kering, tes basah itu beda ya. Kocok kembali. Itu beda. Ya, kocok kembali. Jangan mikir yang aneh-aneh. Asnya ada di mana, siapa yang ngambil kita nggak tahu. Enggak, orang pikirannya lain itu. Lanjut. Terus cuaca juga kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau hujan tahu sendiri itu bahaya itu orang. Kalau kering aja bahaya, apalagi kalau hujan. Jepang sering hujan. Oh, Jepang selalu hujan. Ya kita di Indonesia sekarang udah mulai musim hujan. Mandalika? Kita nggak tahu. Bisa aja tiba-tiba hujan, bisa aja apapun terjadi. Dari Mandalika mereka ke Phillip Island. Phillip Island adalah trek yang sangat teknikal. Tunggu, Phillip Island dulu apa Jepang dulu sih? No, Jepang dulu. Balik lagi Phillip Island. Dari Phillip Island ke Buriram. Dari Buriram di mana sering hujan juga. Dari Buriram ke Sepang, apalagi di Sepang hujannya. Dari Sepang ke Valencia di mana temperaturnya turun karena udah mulai musim dingin. Ya jadi kalender ini nggak segampang orang bisa pikir. Dan kalender ini akan bikin kacau. Tapi pasti aku setuju bahwa paling gampang orang di depan selalu. Paling gampang itu adalah antara Pecco sama Martin. Karena Mark itu atau Enea masih ketinggalan jauh.
bicara soal ini ya, kita langsung dia dapat kemarin posisi nomor 3. Dia pakai ban soft lagi. Kata orang bilang dia salah pakai ban soft. Tapi saya dengar wawancara dari Enea sama bicara sama Carletto Pernat kemarin. Dia bilang nggak bisa Matteo. Jumat dan Sabtu kita tes ban medium terus dan dia bisa lap 2 sampai 3 cents 0.2 0.3 lebih pelan dibanding ban soft. Jadi kalau Enea mungkin pakai medium, mungkin performa lebih jelek lagi daripada sekarang ini. Karena itu tergantung feeling dari pembalap. Dan karena kemarin sebetulnya cuaca gelap, nggak terlalu panas asfalnya, malah awalnya mulai hujan. Sebetulnya sih Enea itu awal-awalnya seharusnya sih kalau dia memang punya extra feeling seperti Mark, dia bisa ke depan. Iya. Ya artinya ya mungkin sih ban soft itu terakhirnya terasa, tetapi menurut saya bukan gitu. Menurut saya Pecco pace-nya di sana memang lebih bagus dari dia, dan Mark lebih bagus lagi. Dan dia apa yang dia dapat, kalau juga pula pakai ban medium, menurut saya tetap di situ. Itu menurut saya. Dan dia juga potong poin juga dari Martin. Iya. Ya sudahlah, masih win-win solution juga. Betul, win-win solution. Dan saya mau juga sekarang bicara sedikit tentang Brad Binder. Karena dia selesai di posisi nomor 4 kemarin. Dan Pedro Acosta yang bikin kesalahan banyak. Nomor 1 awalnya dia terlalu agresif. Acosta sempat tabrak Franco Morbidelli. Nanti kita bicara khusus Morbidelli. Sampai winglet copot. Abis itu dia jatuh. Masuk ke sirkuit dengan batu kemana-mana. Betul. Ya itu dia harus sedikit slow down. Ya karena kan sekarang kalau dengan teknologi seperti sekarang, dengan elektronik seperti dengan sensor device yang traction control atau semua sensor device, sekarang MotoGP ini beda dari MotoGP zaman dulu. Dimana kalau Marc Marquez fenomena naik bisa langsung jadi juara karena dulu motornya sangat simple. Ya, sangat simple dibanding sekarang ya. Sekarang crazy ya. Jadi sekarang itu, dan dia nggak naik Ducati juga. Ya dia kalau Marc waktu itu naik, Marc juga pakai motor paling top zaman dulu. Kalau dia naiknya gas-gas. Oke lah factory bike. Tapi kalau dibanding Ducati ya masih ketinggalan. Tapi Pedro itu punya talenta yang luar biasa. Tapi sekarang ini dia harus kalem sedikit. Kenapa Brad Binder kemarin bisa perform finally dan selesai di depan Acosta dan selesai nomor 4? Aku perhatiin sesuatu, nggak tahu kalau kamu perhatiin. Cara membawa motor berbeda sekali. Dia pakai badan lebih luar, dan badannya. Dia itu lebih bersih bawahnya. Ala Acosta. Mungkin dia baca data, lihat data, cara membawa motor Acosta berbeda dari kasarnya Brad Binder. Kalau kita ragu tentang performa Binder, itu kita seharusnya nggak, karena itu pembalap sangat kelihatan banget. Kalau Marc, Bastianini, Bagnaia atau Martin di belakang Binder, untuk overtake Binder perlu 2 atau 3 atau 4 lap loh. Ya karena dia itu crazy menteri pertahanan istilahnya. Iya betul. Jadi selalu mereka kalau diwawancara, wah kalau kamu di Bastianini apalagi kalau kamu di belakang Binder udahlah. Susahnya setengah mati. Karena Bastianini itu paling sering di belakang Binder. Betul. Atau juga Pecco pernah bilang, wah tapi kemarin cara membawa motor dari Binder sendiri berbeda, dan mungkin mereka step back sedikit karena menurut Acosta motor evolusi yang dipakai sama Miller, dan Miller juga lumayan kemarin itu nggak sebagus yang awalnya. Dan kemarin di testing nanti kita cerita mereka coba motornya Pol Espargaro, di mana Pol Espargaro kemarin kencang sekali dan bagus banget. Dan motornya beda, bagus banget motornya Pol. Motor tahun 2025 itu. Motor udah develop. Tapi nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Seharusnya sih Bastianini sama Viñales senang. Dengan itu lebih senang daripada Martin yang ngambil keputusan yang kita tanda tanya semua. Kalau kita lihat performa Aprilia terakhir-terakhir ini. Ini Aprilia itu siap jadi juara seri tapi belum siap jadi juara dunia ya. Betul sekali. Sekarang saya mau bicara sedikit tentang prestasi dari Franco Morbidelli. Kenapa bro mau bicara soal ini? Karena Franco Morbidelli datang dari situasi yang sangat sulit. Pressure-nya juga di mana semua orang udah langsung ambil keputusan dan langsung
siap untuk menilai bahwa ini pembalapnya mati. Bahkan yang ngomong itu Carlo Pernat di Iya, Qatar. bahwa pembalap ini nggak bagus lagi. 1-2 musim selesai. dia ngomong. Selesai. Menurut saya tidak. Dan kelihatan banget. Orang yang pernah jadi runner up MotoGP, dan pernah menang race MotoGP juara dunia dan Moto2. juara itu nggak mungkin kehilangan. Dia tapi kehilangan Kepercayaan PD-nya. diri, ya. Iya, kehilangan. Kenapa? Dari tabrakan yang sangat bisa dibilang fatal ya di Portimao dengan Panigale waktu mereka latihan. Oh, iya. Di situ kan dia nggak bisa ikutin tes apapun dan satu pun karena cedera. Waktu balik dia balik di motor yang total baru karena dia dari 4 cylinder online Yamaha dia pindah ke V4. Ducati V4. Jadi awal-awalnya juga sampai terakhir ini kita udah lumayan loh. Bukan cuma di San Marino. Udah kelihatan juga dari Aragon, udah kelihatan. Oke lah. Masalahnya Franco apa sekarang? Konsistensi. Kalau di dalam sprint race dia bisa membawa motor luar biasa. Dan kemarin di tes Misano juga kencang sekali. Dia di depan. Waktu di race, waktu mulai hujan dia kencang di lap 7 itu waktu mulai dia kencang sekali loh, kencang sama kayak Marco, dia udah ikutin Mark, dia udah mau lewatin Pecco juga, tapi jatuh. Karena kenapa dia jatuh dan Mark tidak? Kalau kecepatannya tuh dia nempel loh, kenapa nggak bisa? Feeling ekstra itu Yang nggak ada ya. yang belum ada, yang nggak ada, yang ya kalau mau sekarang dibanding seorang Marc Marquez 8 kali juara dunia, ya mungkin semuanya satu pun di situ punya skillnya dan feeling ekstra itu menurut saya nggak ada. Yang ada cuma bukan karena Marc Gresini, bukan karena Matteo Promark, bukan karena saya orangnya objektif dan saya belajar dan baca data, lihat performa orang yang kondisi nggak mix weather, dia ya? Itu dari dulu ya, bukan baru itu ya keluar ya. Jadi ya satu lagi yang saya mau angkat topik dengan performa Quartararo kemarin, di mana di sirkuit itu dia memang bagus dan dapat gelar juara dunia waktu itu karena masih waktu itu ya, dan ya. Mereka, yang buat jualan itu mereka semuanya balap di Eropa dua kali dan di situ dia juara dunia. Tapi kenapa performa dia juga bagus? Nomor satu karena karakteristik trek ini lebih nggak makan ban banyak. Jadi kan masalah kronis dari zaman Rossi itu di Yamaha adalah spinning makan ban dan trek lurus. Trek dan makan ban. Jadi kemarin ini dan mereka datang dari 2 hari tes sebelum race pertama kemarin. Dengan di mana konsesinya itu dan di mana mereka panggil seorang Andrea Dovizioso untuk membantu. Apakah kerjanya Dovizioso udah sebagus itu saya nggak tahu. Tetapi pokoknya di situ punya data banyak. Makanya kemarin performa finally kita bisa lihat bahwa Yamaha paling minimal itu dari kualifikasi, dari free practice ada napas lah ya. Ada nafasnya. Dan yang tetap performa yang kurang tapi karena kemarin juga bisa dibilang sial gara-gara Marini juga sakit semua. Itu Zarco juga. Zarco sampai pakai infuse. Itu kenapa itu pada begitu semua ya? Ada virus katanya. Ya jadi kemarin. Nama virusnya adalah Alberto Puig. Enggak juga. Oke, guys. Saya rasa kita udah cukup bahas. Satu lagi pengumuman pembalap Pramac itu di Emilia Romagna. Ya betul. Yang kedua. Yang kedua. Yang satunya pertama. Udah jelas ya, Dokter Gigi. Dokter Gigi kedua yang ya. Kedua kita, Miller. Ya bisa jadi Miller. Tapi kita sebelum bilang Miller tunggu apa namanya keresmian. Ya peresmian ya. Ya. Oke guys, sekarang kita bahas finally soal Moto2 di mana adalah race yang menarik juga kemarin dan finally Mr. Hayogura, leader of the championship, balik lagi ke-6 kali bisa jadi juara di kelas Moto2 dengan Bosco Scuro. Bosco Scuro juga selama 6 race terakhir dia nggak bisa menang. Kalau awal season kan dia menang terus. 6 race terakhir yang dimenangin semuanya sama Kalex karena tapi kemarin Hayogura sangat extraordinary menurut saya karena dia masih cedera. Karena dia Hayogura seperti biasa awal-awal mengikuti terus habis itu dia switch speed, leading, dan menang. Awal-awalnya yang leading Tony Arbolino, orang yang dapat pole position, dan Canet.
yang sebetulnya extraordinary, kecuali dia selama 17 kali balap di antara semua balapan di Moto2 dia selesai di urutan nomor 2 Lagi. dan lagi kemarin selesai di urutan nomor 2, tapi udah bisa kelihatan bahwa Ayo Gura udah balik Ayo Gura yang kita kenal dan kali ini nggak bikin kesalahan seperti di Sepang waktu dia ikutin Tony Arbolino. Siapa tahu kan Augusto Fernandez. No, Tony Arbolino waktu itu. Oh iya. Waktu dia jatuh dia lawan Augusto Fernandez, tapi dia waktu lagi itu fight sama Tony lagi leading, dia kedua, seharusnya udah dan Augusto di belakang sekali, seharusnya cukup selesai nomor 2 dan selesai posisi di atas 10 untuk jadi juara dunia, tapi membuang semua. Kemarin saya deja vu, wah jangan-jangan dia ikutin Tony Arbolino dibuang lagi, tapi ternyata tidak. Dia bisa overtake dan dia bisa lead dan dia bisa menang dari Canet yang sangat agresif, yang coba tutupin gap, tapi kalau Ayo Gura lagi on fire lagi dan cara membawa motornya memang beautiful banget, dan dia sekarang leading championship lagi karena Sergio jelek banget dan Ayo Gura ini bro dapat juga semangatnya dari konfirmasi sudah diresmikan bahwa tahun depan jadi Aprilia Trackhouse. Dia gak jadi ke Honda. Dan dia itu semangat gara-gara dia kan udah dapat seatnya dan sekarang tinggal cederanya udah lewat, tinggal maksimalin aja karena dia harus usahakan jadi juara dunia karena nggak ada satupun yang mau jadi juara dunia tahun ini. Untuk musim ini nggak ada yang mau. jadi kemarin sangat bagus lihatnya, dan nomor 2 Canet yang bikin kesalahan besar di Aragon, di mana dia punya pace untuk jadi juara tapi jatuh. Di sini adalah dia tuh mungkin kenapa nggak forsir terakhir untuk coba karena dia selalu karena senang juara dia 2. Jatuh mulu, dan sekali ini di Fantic, apalagi dia di Fantic team. Fantic itu tim Itali di mana dia harus perform dan selesai di posisi nomor 2. Dan nomor 3 Tony Arbolino. Finally terakhir ini back to back podium dan lagi perform Tony. Saya berharap bahwa kalau dia memang mau naik ke MotoGP dia harus berubah cara perform, karena kadang-kadang dia bagus sekali, kadang-kadang dia jelek. Tapi terakhir ini mudah-mudahan dia dapat konsistensi yang diperlukan supaya orang dari MotoGP lihat bahwa oh ini pembalap bagus. Aku pikir bahwa Tony dibawa sama Yamaha Pramac, tapi ternyata tidak. Tetapi ada satu data yang signifikan bahwa Tony Arbolino kan udah tanda tangan kontrak sama Moto2 Yamaha Pramac. Karena Pramac tahun depan bukan cuma punya MotoGP, ada tapi di Moto2 juga. Ada di Moto2, dan Tony Arbolino udah pembalap di situ disiapin untuk tahun berikutnya untuk ganti Jack Miller. Karena Jack Miller cuma punya 1 tahun kontrak. Menurut saya ini sesuatu yang terjadi. Tapi kalau Miller bagus gimana? Kamu yakin Miller bagus? Ya enggak. Oke, never say never ya. Never say never. Kemarin juga Lopez lagi fighting untuk championship juga jatuh. Aldeguer selesai di posisi 6. Siapa namanya Dixon selesai di posisi 5 meskipun tapi masih 46 nilai dari Ogura. Jadi Ogura ini harus fokus, apalagi sekarang dia balap di Asia selain Misano, tapi di Misano dia udah buktikan. Di Misano dia adalah salah satu orang yang harus dilawan sama pembalap yang lain, malah karena dia udah pernah jadi juara kemarin dan sebelumnya juga di Misano udah pernah jadi juara. Berarti apa? Dia cocok sekali dengan tracknya. Tapi selain ini nanti ada Mandalika, dia strong. Nanti ada Phillip Island, Japan. Di Japan pasti dia perform track dia sendiri. Terus nanti ada Phillip Island di mana technical track dan dia technical guys. Jadi kalau menurut saya dia itu konsistensi bagus, nggak selalu menang tapi dia bijaksana. Apalagi dengan Joe Roberts jatuh dan performa kurang. Sergio Garcia start dari P24, oke lah dia jatuh lagi waktu di kualifikasi dan dia cedera lagi. Tetapi selesai P12, dia kemarin nangis karena sakit, selesai P12. Dia harus ambil momentum ini untuk jadi momentum dia. Karena dia di antara yang lainnya paling fit.
Ya. Di mental ya, bukan di fisik. Karena dia masih Sergio sakit. Garcia itu kalau dari info dari grup MT Helmets, dia bilang mental dia jatuh sekali karena dia nggak naik ke MotoGP. Betul, Itu betul. sangat parah itu. Makanya selain itu juga kemarin aku dengar juga ada wawancara bahwa dibilangin bahwa salah satunya yang juga kena mental gara-gara nggak jadi naik di MotoGP adalah Joe Roberts. Oh iya. Jadi dua-duanya itu mereka punya masalah itu. Sementara Ayo Gura udah pasti di MotoGP plus leading the championship. Selamat. Ya karena Selamat yang lain. Nah, karena Joe Roberts itu sakit hati karena Trackhouse itu menjanjikan pembalap Amerika. Sampai Betul. status timnya bikin di Instagram, bisa lihat. Betul. Dia bilang Betul, untuk betul. apa jadi tim Amerika kalau nggak ngambil orang Amerika, itu pertama. Kedua, Sergio Garcia waktu dia mimpin cukup jauh. Betul. Dia dapat konfirmasi dia tidak ke MotoGP. Disitulah mulai problem keluar semua. Betul, Jadi bro. mereka masih agak tidak bisa terima kenapa ada Ogura yang naik, ada Firman naik, itu ada gonjang-ganjing nggak enak di Moto2-nya itu yang terjadi saat ini. Betul. Plus Somkiat naik. Songket naik. Jadi mereka merasa Songket naik. Di mana dia lagi nggak perform tahun ini. iya benar-benar Tahun paling jelek dari dia. Mana tahun lalu jauh lebih bagus. dia naik. Tapi dia naik. Dia naik karena ya dia pembalap Honda dari awal. Karena mungkin nggak ada pilihan yang lain. Dan dapat jatah kursi promo. Jadi gini guys, Ya. kalau kalian bilang kok bukan Mario, kok Somkiat bisa naik. Jadi ini ada, kita open aja. Jadi ada aura politis di mana PTT Honda Thailand itu invest besar sekali. Dan juga Honda tahu musim depan mereka itu juga nggak akan jadi kontender. Betul. Jadi kita kasihlah ini kursi kepada tim Honda Thailand untuk 1-2 musim sampai dengan musim 2027. Mereka nothing tulus nih. Betul, Mereka nggak berharap Somkiat untuk top 10 pun enggak. Harapan mereka adalah ada perwakilan Asia Tenggara. PTT Honda Thailand udah naruh uang banyak. Dan jujur, kalian jangan mencemooh. Sebenarnya kesempatan kalau AHM mau gas musim 2026, Nah, bisa aja Aji masuk. Betul. Karena mereka nggak berharap banyak di sini Honda. Betul. Mereka Betul. udah gak ada Repsol. Betul. Jadi 2 musim ke depan ini free for all. Lu ngasih duit ya, bisa. tapi menurut saya untuk Mario juga tahun depan harus adalah tahun yang dimana dia itu fight for podium ya. Fight for podium. Aku Dan di nggak situ bilang dia harus jadi juara dunia, kalau bisa malah iya. Tapi fight for podium minim karena dia sekarang udah pengalamannya sama timnya, udah kenal semuanya, udah lama di Moto2 dan sekarang kalau memang talenta ada dia harus. fight for Fight podium podium. digas sama Honda AHM. Betul. 2026 walaupun semusim aja di MotoGP itu ada peluang loh. Oke. Moto3 di mana seperti biasa kita saksikan race yang super fantastik di Misano, di mana Misano adalah track lebih cocok untuk Moto3 iya, sebetulnya karena kecil, karena mereka gila-gilaan deh pokoknya. Aku ada Mr. Rookie, Mr. Piqueras, bro kemarin extraordinary. Dia kena 2 long lap penalty gara-gara di kualifikasi dia Biasalah. biasa. 2 long lap penalty, dia keluar dari long lap penalty di posisi nomor 17. Dan dia nyusul satu-satunya dengan speed, dengan pace, dengan kayak nggak ada besoknya beneran. Kencang dan agresif sekali sampai naik ke atas, dorong kiri, dorong kanan dan menang di depan Olgado dan Ortola. Rookie. Menurut saya yang salah di depan juga sih. Masa orang 2 long lap penalty itu bisa langsung nyusul di track segitu sulit? Oke lah lebih gampang untuk Moto3, tapi dia bisa nyusul dan bisa menang. Yang di depan ngapain? Galdo cari aman. Luca Luneta, dia kan Oh iya. start dari P3. Dia gara-gara gerak dikit motornya dikasih 2 long lap penalty. Dia selesai di posisi nomor 7 dengan 6 second dari 6,5 second dari Piqueras. Artinya apa? Dengan 2 long lap penalty sekitar 3,5 second hilangnya ya. Kalau dia oke lah, dia nggak se-eksplosif Piqueras, dia nggak bisa nyusul. Tapi kalau dia nggak kenal long lap penalty, dia bisa jadi juara juga. Karena 6,5 second dikurangin 2 long lap penalty, ya dia di atas. Iya. Di atas. Ya jadi yang di depan ngapain? Tidur, tunggu, strategi, taktik, saya nggak ngerti. Kayak Alonso seperti biasa. Dia di depan terus, tunggu sampai mungkin dia kecewa
dengan cara membawa motor di race sebelumnya di Aragon, di mana dia kabur sendiri habis ban. Dia itu harus dia kemarin ini dia dapat taktik yang seperti biasa 4-3-4 lap terakhir dia attacking, dia udah di posisi nomor 2. Tapi Ortola naiknya juga kayak nggak ada besoknya, dimasukin sangat kasar loh. 2 kali diantam pam sampai dia mundur ke posisi nomor 6. Selesai di posisi nomor 6 Alonso, tapi di downgrade 1 posisi gara-gara di lap terakhir dia kena green zone. Ya menurut saya David Alonso kemarin nggak se-agresif dan nggak sebagus, meskipun dia nilai masih 70 di atas Olgado dan jauh sekali dari Ortola, dari yang lain, dan dia memang perlu jaga strategi, tapi kurang agresif. Saya lihat dia kemarin rada kendor dibanding David Alonso yang biasa. Saya yakin bahwa nanti di race berikutnya akan kembali, karena David itu dapat pole position, dan pole position itu setengah sekund loh. Tapi Holgado kalau dilihat ya, dengan poin dia 70 poin dengan sisa 7 balapan, kayaknya dia akan lebih berhati-hati dan dia akan mencoba mengunci itu tapi sebelum 3 seri terakhir. Alonso you mean? Holgado tuh nggak mungkin bisa tutupin gap. Nggak bisa ya? Nggak bisa, terlalu jauh bro. Kalau dia nggak bikin kesalahan besar, dan jarang David Alonso jatuh, ini championship one direction. Tapi kemarin kurang menarik. Saya nggak tahu kenapa begitu, mungkin karena pengalaman dari Aragon, di mana dia punya pace dari hari Jumat sampai kualifikasi jauh lebih kencang daripada semuanya. Dia pikir bisa kabur dengan gampang, tapi strateginya salah, habis ban di sini lebih konservatif, tapi terakhirnya kurang agresif dan mundur lagi. Tapi tetap aja dia itu adalah calon juara dunia Moto3, dan dia adalah bintang Moto3 baru yang akan naik di Moto2 tahun depan. Sekarang terakhir sedikit ke Superbike. Boleh ke Superbike kalau boleh. Di mana BPJS rame banget. Pembalapnya pada cedera semua. Kalau kamu tahu nggak di race 2 trio Medusa, masuknya Toprak, Johnny sama Alvaro kemana bro? Cedera semua. Trio kuek-kuek nggak ada. Nggak ada. Apa yang terjadi sebetulnya? Itu terjadinya di hari Jumat, sesuatu yang sangat scary. Konyol. Di dalam tikungan 15 kan itu adalah fence, rail fence itu. Melandri udah protes lama gitu. Tapi masalahnya apa? Nggak ada hair fence di depan. Itu tembok men. Ngeri loh itu. Itu ngeri. Itu sebetulnya Toprak beruntung, karena dari tabrakan tersebut, di mana dia dapat tabrakan kencang di bagian perut, tapi sampai dia nggak bisa nafas. Tapi untungnya dia nggak ada yang patah sama sekali, tapi nggak bisa balap karena terlalu sakit. Di situ tuh bahaya sekali. Kok masa nggak ditaruh air fence? Air fence-nya yang ditaruh baru Sabtu pagi. Itu crazy loh bro. Itu crazy. Tapi di weekend di mana sebetulnya Nicola Bulega harus manfaatin peluang. Iya, di 3 race. Di race nomor 1 dia jatuh karena memang hujan, karena dia mengandorong, tapi dia bikin kesalahan besar. Kalau kamu mau tutupin gap sama Toprak, dan di Toprak di mana di track tersebut di Prancis, Toprak ini adalah raja. Dari zaman dulu dia selalu menang di situ, dia selalu paling bagus. Dan kemarin pula, kalau nggak ada cedera itu dia pasti juga perjuangan. Jadi race pertama Bulega jatuh, super pole race, dan race kedua dia jadi juara, dan sekarang tutupin gap. Gap itu 55 poin. Kalau 55 poin itu di Superbike gak banyak. Dikit banget itu. Karena kan dalam satu weekend bisa 3 kali race. Tetapi dengan kondisi Toprak kayak begini, menurut saya 55 nilai ini banyak. Di mana juga yang bikin kesalahan besar seperti kualifikasi kemarin, itu adalah Alvaro Bautista. Baru dapat kontrak untuk perpanjang kontrak untuk tahun depan sama tim Aruba. Tapi kualifikasi P7 dari P17 startnya di race pertama bagus banget karena kondisi basah kan, kondisi hujan, dia tuh memang bagus banget, selesai di posisi nomor 2. Tapi di Super Pole Race karena terlalu semangat untuk overtake semua, dia jatuh sampai cedera rusuk. Patah. Ini rusuk. apa? Ya. Rusuk. Race kedua nggak turun. Sekarang ketinggalan jauh sekali dari Bulega aja jauh sekali. Saya rasa bahwa
tahun ini Alvaro Bautista harus cuman oke lah dia dipenalize besar sekali dari Dengan awal beratnya dengan itu, beratnya ya. itu. Tetapi dia harus fokus untuk minimal selesai di posisi 3 di championship ini. Kita angkat topi juga sama seorang Van der Mark karena di race pertama dia menang setelah 2000 sekian betul, sekian. Betul, meskipun seorang Toprak nggak ada, tetap aja BMW bisa menang dengan Van der Mark, Alvaro kedua, dan Petrucci naik podium di posisi ketiga. Kita tahu semua bahwa Petrucci kalau kondisi basah atau kondisi... Waktu di MotoGP juga dia butuh hujan untuk kencang Oke, di Superpole, Bulega, Lowe's, dan Petrux lagi. Dan di race 2, Bulega, Petrux, dan Gerloff. Jadi yang dapat paling banyak nilai di antara semua pembalap itu Petrucci. Oke guys, tes Misano sedikit, kita loncat. Sorry kalau Superbike saya nggak detail karena memang tahun ini kita nggak membawa, tapi karena saya hormatin kalian semuanya dan kemarin saya loncat dari MotoGP, Moto2, Moto3, Superpole Race 1, Superbike. Aduh, weekend yang sangat-sangat di depan TV dari jam 2 sampai malam seperti biasa. Tes Misano apa yang kita summary yang paling singkat. Nomor 1, kalau kita harus bicara Pecco Bagnaia dengan Ducati, karena Ducati adalah moto yang dominan. Yang mereka keluarin chassis yang baru, tahun 2025. Yang berbeda sekali dari tahun ini adalah berbedanya lebih tipis. Artinya kalau dari tulang, bahannya ini sama dari samping lebih kecil ya? Lebih tipis, lebih kecil. Kenapa? Karena mereka bukan karena mau dientengin motornya. Itu kalau chassis itu yang penting itu adalah kekakuannya. Dan di sini sangat tipis, lebih tipis dari jauh. Jadi kalau waktu turning itu feedbacknya lebih terasa untuk pembalap, dan dia kerja juga keras sekali untuk develop chassis ini karena tahun depan ada ban medium belakang berbeda. Dan dites sama semua pembalap kemarin di mana Pecco itu senang sekali dengan dengan sifatnya ban dengan frame baru. Yang lainnya ada plus dan minus senangnya. Mereka bilang kita perlu adaptasi. Tapi Pecco senang sekali. Yang coba chassis yang baru cuma Pecco doang. Of course lah, karena ini besok nggak ada. Karena Morbidelli juga nggak pakai motor itu. Karena seorang Jorge Martin pindah. Jadi yang boleh coba, dan pasti Marc nggak boleh. Meskipun dia pembalap tahun 2025, tapi nggak boleh coba sebelum dia memang turun di Valencia mungkin. Kalau Honda juga adalah membawa sesuatu yang sangat menarik. Itu fairingnya total berbeda. Mirip dengan Ducati. Banget. Dengan caranya di sini ada airflow-nya dan di sini juga ada airflow-nya. Hanya saja. Ya, supaya downforce-nya di tikungan lebih grippy. Dan Marini kemarin di wawancara bilang, hari Senin dia turun sama Mir bilang itu saya senang sekali dengan fairing yang baru karena ada step up. Dan mirip jadi Ducati. Yang saya rada sedikit kecewa dan ekspektasi saya lebih besar. Kemarin paling minimal mereka Ducati dan Honda dan Yamaha bawa juga selain hero fairing dibawa juga sama Yamaha, mereka membawa minimal chassis yang berbeda. Tapi nggak ada. Yang Yamaha justru bawa cuman engine yang baru. Di mana Fabio Quartararo sih di wawancara nggak begitu semangat sih, saya bilang. Aprilia juga seharusnya ada gosip kemarin bahwa Savadori akan turun dengan Aprilia 2025 versi baru, tapi nggak sama sekali. Yang mereka cuman testing kemarin dan punya beberapa inovasi di elektronik sama di buntutnya. Guys, ada sering sekali lihat ya guys, ada winglet juga. Winglet, cara kerja winglet di belakang itu berbeda sekali. Mereka nggak cari delta downforce di sini. Karena untuk cari downforce dari sini seharusnya punya winglet yang besar sekali kayak Formula 1. Tapi kalau kecil sekali downforce-nya nggak ada, tapi lebih kepada mengkoreksi flow-nya dari anginnya ya, supaya lebih aerodinamis. Jadi Aprilia kemarin membawa kerja di elektronik sama membawa bagian belakang yang berbeda. Yang menarik juga kemarin Binder sama Costa mencoba
motor baru, RC16 baru, 2 versi 2025 lagi yang lagi di develop sama Pedrosa dan Pol Espargaro. Feedbacknya bagus sekali, mereka senang. Yang saya bisa kelihatan, yang sangat bisa kelihatan kemarin, dia punya winglet depan besar banget bro, sama kayak Aprilia yang zaman dulu besar banget itu. Ya, ini secara global, secara total, aku bicara the fastest. Yang paling kencang justru Pecco Bagnaia dengan waktunya 1:30,6. Kencang sekali kalau kamu pikir bahwa pole position kemarin dia dapat 1:33. Kemarin ditesting dan dia bilang aku nggak dorong, aku bisa jauh lebih kencang daripada itu, apalagi dengan chassis yang baru, tapi nggak ada poin dia bilang sih untuk lakukan itu. So guys, see you soon. Setelah Emilia Romagna. Ya, setelah kita akan pasti siap untuk menkomentar apapun yang terjadi di Emilia Romagna Race. Dan kalau kalian ada di Mandalika, beli dong tiketnya dong. Kalau kalian ada di Mandalika, kita ada di Mandalika. Dan kalau mungkin kalian ada di Japan, mungkin kita juga ada di Japan. Oke guys? Oke. Kita berterima kasih dengan Federal Oil yang senang sekali kemarin jadi juara race lagi. Kita berterima kasih KYT, Suomi, Riding Style, Rider Spot ada di motornya Marquez untuk di Mandalika. Seri itu. Hantangin semuanya kita selamatin untuk kemenangan back-to-back race, main race dari Marc Marquez from Aragon to Misano, San Marino. Ciao, Marco Simoncelli. Bye.